Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Irawati. Ibu Irawati M. Banunaek STH, dan sebelumnya kita akan masuk di dalam pujian penyambutan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Seli Sundari Ipaslah. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya untuk kita malam hari ini. Sebelumnya kita naikkan pujian, hidupku menggenapi firman Tuhan kau sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Kepada hambanya, mari persilakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Kau selalu menuntun dan memberkati kami. Mujizat-Mu selalu kami rasakan setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam yang indah ini. Kami boleh bertemu ya Tuhan, saudara bersaudari Ikatan Alumni STT Agapes Jakarta. Hati kami bersyukur sebab kami boleh bertemu ya Tuhan, walaupun ya Tuhan melalui Zoom, tapi kami percaya semua itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama hamba-hamba-Mu merenungkan firman-Mu, saling mengisi, saling membekali satu dengan yang lain. Urapi kami semua Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, salam orang-orang hebat.
orang Halo. Tuhan. Ya, perkenalkan, saya melihat hanya beberapa orang saja, beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, karena mereka lah yang mengospek saya waktu saya masuk STT Agapes. Dan malam hari ini saya sangat bersyukur dan pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pengurus IKASTA yang sudah mempercayakan waktu yang begitu indah buat saya untuk membawakan renungan. Sebenarnya jujur saya mau katakan bahwa saya sangat grogi karena harus sharing dengan orang-orang hebat, senior-senior yang begitu luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa kita bersama-sama belajar, saling asuh di sini sebagai keluarga besar IKASTA. Saya percaya bahwa kita semua sukses hidup dalam mujizat Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak Sumiar Sihaan tadi, bahwa apa yang kita perkatakan pasti terjadi karena Allah kita luar biasa. Amin. Ya, jadi kita imani, deklarasikan, dan pasti kita alami dalam hidup kita. Setiap kali kalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, alumni IKASTA yang luar biasa dan yang berbahagia malam hari ini. Saya alumni tahun 2007. Ya, alumni tahun 2007 hilang semua, tidak tahu tidak ada yang muncul. Ya, mungkin karena sudah sukses jadi lupa STT Agapes ya. Jangan kita lupa alma mater kita, karena dari situ kita belajar bagaimana kita hidup melayani Tuhan. Jadi malam hari ini saya mau sedikit bersaksi, boleh ya Bu ya, untuk mendahului firman Tuhan. Jadi saya Irawati Banonaik, aneh marga saya. Ya, jadi saya berasal dari NTT. Saya berasal dari NTT dan puji Tuhan saya mendapat jodoh orang Sulawesi. Ya, lewati kampung Bapak Ketua, Bapak Ritson Manyonyo, dari Sawidago ke tempat saya tidak jauh, Bapak Ritson. 2 jam. Saya pernah mendengar Bapak Ritson ke Kolonodale, sebenarnya sangat menggebu-gebu saya mau bertemu, tetapi tempat saya agak jauh sedikit. Ya, jadi singkat cerita, saya menikah dengan suku Towatu di Morowali Utara, mungkin belum ada di peta, tapi puji Tuhan, tahun ini bupatinya orang Towatu, Bapak Ibu. Bupatinya adalah anak yang orang yang takut Tuhan, dan kami melayani di perkebunan sawit, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi untuk adik-adik alumni yang baru tamat, jangan khawatir dengan proses Tuhan. Jalani saja apa proses Tuhan yang saat ini Tuhan proses. Nikmati, jalani dengan ikhlas. Karena ke depannya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi adik-adik. Jangan takut untuk melangkah. Karena Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya sebagai seorang kepala sekolah TK, Taman Kanak-Kanak, di salah satu perusahaan Astra, ya bernaung di salah satu perusahaan Astra, tetapi untuk menjadi seorang kepala sekolah itu tidak mudah. Saya harus mengajar sukarela dulu selama 5 tahun, suka mengajar, rela tidak dibayar. Ya, jadi hamba Tuhan melayani orientasinya jangan kepada uang. Ya, ketika kita ikhlas, kita melakukan dengan hati, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya bagi kita. Dan puji Tuhan, tepat pada waktunya saya dipercayakan Tuhan untuk mengelola PAUD yang ada di perusahaan, dan puji Tuhan saat ini saya rindu kalau boleh kita kakak-kakak alumni yang sudah sukses,
kalau boleh kita memberkati adik-adik kita yang saat ini bergumul untuk studi mereka. Dan saya sangat terinspirasi dengan tema kita malam hari ini, ya, peran serta lulusan teologi dalam membangun umat yang peduli pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi di sini kita adalah bukan ujung tombak ya, tapi kita semua adalah busur yang siap untuk diluncurkan. Jadi kita harus menjadi saluran berkat agar orang lain bisa meningkatkan sumber dayanya. Oleh karena itu malam hari ini kita langsung melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya bagi kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini bersama-sama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayat firman Tuhan, ayat demi ayat yang kita baca, kita melihat di sini pelayanan Kristus yang begitu luar biasa. Di sini kita melihat sebenarnya ada sebuah masalah di sini. Ada sebuah masalah di mana murid-muridnya goncang. Mereka goncang. Apakah mereka harus memberi makan 5.000 orang tersebut? Tetapi malam hari ini kita melihat kembali ke tema kita bahwa peran serta lulusan teologi dalam membangun umat yang peduli pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini saya menggarisbawahi kata peduli. Ya, saya mau bertanya kepada kita, saat ini adakah di dalam hati kita peduli dengan, tidak usah dulu kita peduli dengan orang di luar sana. Apakah kita saat ini sedang prihatin, peduli terhadap keluarga kita, peduli terhadap orang-orang di lingkungan kita yang sesungguhnya mereka sedang membutuhkan pertolongan? Adakah hati kita untuk peduli terhadap mereka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kata peduli, ada 2 makna yang harus kita, yang ada terdapat di dalam kata peduli. Yang pertama adalah sebuah nilai dasar dan sikap memprihatinkan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar kita.
Sebagai alumni, tentunya kita sudah belajar tentang bagaimana kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus, penyertaan Kristus yang kita alami hari lepas hari. Apakah kita sudah bertindak proaktif, peduli dengan orang-orang di sekeliling kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alumni yang diberkati Tuhan, terus terang saya sangat bangga bergabung di dalam grup Ikasta, walaupun hanya melalui grup WA. Tetapi di sana kita bisa menilai, mohon maaf, ada yang egois, ada yang tidak mencerminkan bahwa kita ini alumni. Alumni apa? Mungkin tidak masalah kalau kita alumni sekuler. Mungkin kita bisa seenaknya saja untuk berkata-kata atau berbicara di dalam grup. Seharusnya di dalam grup, mohon maaf, kita harus berbicara hal-hal yang memberkati teman-teman kita. Tujuan grup adalah saling memberkati, ya, peduli, ya, proaktif. Ya, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami sesuatu hal dan mereka sharing, saya sangat memberi apresiasi kepada pengurus. Dalam keadaan apapun, sekecil apapun, mereka sangat tanggap. Ya, mereka sangat tanggap dan peduli dengan keadaan Ikasta. Itulah dikatakan ikatan keluarga besar. Berarti kita tidak memandang dari mana kita, tetapi kita semua adalah keluarga besar di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kata peduli. Kita dapat bertanggung jawab dalam, kita dapat mengambil sebuah sikap, keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Apa peran kita? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan malam hari ini, saya memang mengambil ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak, Ibu, adik-adik alumni yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama yang saya kutip di sini adalah kita harus berperan menjadi berkat. Ya, mungkin pada saat itu murid-murid mengandalkan logika mereka, sehingga mereka berkata kepada Yesus bahwa hari sudah mulai malam. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari mereka bilang, Bapak, yang kita punya hanya 5 roti dan 2 ikan, Bapak. Apakah itu bisa untuk memberi makan orang sebanyak ini? Itu karena apa? Mereka mengandalkan logika mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita alumni harus berperan menjadi berkat. Ya, ingat Bapak Ibu, berkat yang kita miliki saat ini, ada bagian orang lain di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Bukan kita punya semua. Ya, berkat yang kita terima itu, ini kita melihat, pasti kadang kita katakan, Tuhan, ini hanya cukup untuk bayar listrik, ini hanya cukup untuk bayar uang sekolah. Tuhan, tidak cukup kalau saya mau bagi-bagi. Ya, saya tidak bisa Tuhan memberkati adik-adik yang di asrama karena ini cukup untuk uang belanja bulanan saya 1 bulan. Ya, kita harus berperan menjadi berkat bagi orang lain. Karena setiap berkat yang Tuhan berikan, dari sekian persen berkat, 10% untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, 90%-nya itu bukan untuk kita semua. Ya, ada bagian orang lain di dalam berkat itu.
Kira-kira pada saat Bapak Ibu sedang makan di meja makan, ada tamu, apakah kita tega katakan bahwa Pak minta maaf, hari ini saya masak hanya cukup untuk 5 orang, saya tidak bisa mempersilahkan Bapak makan bersama-sama dengan kami. Ya. Kita harus menyadari bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan, ada hak orang lain di dalamnya. Amin. Alumni siap jadi berkat? Amin. Ya, jangan takut. Kita pasti diberkati lebih ketika kita siap jadi berkat. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik firman Tuhan. Kita melihat ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Pasti tambah gelisah kan? Murid-muridnya pasti uring-uringan. Waduh, Bapak Yesus yang benar saja. Tidak mungkin kami mau memberi mereka makan 5 roti dan 2 ikan. Buat kami 12 orang saja tidak akan cukup. Apalagi kami harus memberi mereka makan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita mengandalkan logika kita. Terkadang Tuhan melakukan mujizat melebihi logika pikiran kita. Pikiran kita A, tetapi skenario Tuhan pasti B dan selanjutnya. Setiap pemikiran kita pasti gagal, tetapi jika itu pikiran Tuhan, semua akan terjadi dan sangat luar biasa. Hal yang kedua adalah kita harus memiliki sikap, yaitu bertanggung jawab dalam mengelola berkat. Amin. Ya, harus bertanggung jawab dalam mengelola berkat. Berkat 2 roti dan 5 ikan. Ya. Berapa berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita saat ini? Apakah kita sudah bertanggung jawab mengelolanya? Atau kita menjadi orang yang egois? Beli mobil mewah, pakai sendiri. Tidak boleh dipakai pelayanan, nanti lecet. Ya, ya Bu Nilam senyum-senyum. Tapi saya yakin Bu Nilam mobilnya dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya. Terkadang kita pelit. Jadi anak Tuhan jangan pelit. Karena kalau Tuhan kasih error sedikit saja saraf kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi kita harus bertanggungjawabkan itu. Bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, bertanggung jawab dalam mengelola berkat-berkat Tuhan, bertanggung jawab sebagai alumni, mempertahankan dan menjaga nama baik alma mater. Gelar kita itu berkat loh Bapak Ibu, kita harus bertanggung jawabkan. Jangan sampai ketika kita tidak jadi berkat, orang tanya, alumni dari mana? STT Agape. Bagaimana kita mau berperan untuk mendorong orang lain untuk menuntut ilmu di STT Agape. Sementara kita tidak menjaga nama baik alma mater. Kita harus bertanggung jawab. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia mustahil dikatakan murid-muridnya bahwa di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Di ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya banyak orang itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Biasa kalau kita mau makan, kita berdoa begini, Tuhan Yesus, berkati makanan dan minuman kami yang Engkau berikan kepada kami hari ini agar berguna bagi tubuh kami yang lemah. Yang kedua, kita bilang, Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah mengelola berkat ini. Yang ketiga, kita bilang, ya Tuhan, berkati juga, tolong juga orang-orang yang berkekurangan. Ya. Tapi sebenarnya doa kita yang ketiga itu salah, Bapak Ibu. Kita sedang menghadapi berkat yang besar, tapi kita suruh Tuhan untuk urus orang yang berkekurangan. Benar ya, Bapak Ibu? Ada amin? Harusnya kita katakan, Tuhan, jadikan saya saluran berkat. Amin? Jadikan saya saluran berkat. Biasa kita sudah hadapi berkat, tapi kita suruh Tuhan untuk urus orang-orang yang berkekurangan. Tuhan mau katakan, itu tugas kamu, bukan tugas saya. Tapi Tuhan katakan, saya memberkatimu untuk memberkati orang lain. Ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam mengelola berkat Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus tahu mengucap syukur. Kehidupan kita akan menjadi berkat dan orang akan tertarik untuk belajar dari kita bagaimana kita hidup. Kalau anak Tuhan suka menggerutu, anak Tuhan suka mengeluh, bagaimana mau mendorong orang lain untuk hidup sukses. Amin. Ya. Terkadang ada orang-orang yang datang kepada saya, Bu Ira, bisa enggak, boleh enggak saya pinjam uangnya Bu Ira? Berapa mau dipinjam Bu? Pak, 5 juta. Waduh Pak, saya enggak punya uang sebanyak itu. Mereka katakan, iya, tapi Ibu itu senyum terus, sukacita terus. Ya, saya bilang, sukacita saya bukan diukur dari uang, Pak. Sukacita saya bukan diukur dari uang, Bu. Tetapi sukacita saya ketika saya mengucap syukur. Saya sudah memiliki segalanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan terus melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan menengadah dan ya, berdoa, mengucap syukur. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat itu terus mengalir. Amin. Berkat itu tidak akan pernah habis. Ini sudah mau Desember ya, hari ini tanggal 1 November. Tapi Ikasta, makmur-makmur semua ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, gemuk-gemuk semua, itu pertanda bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Amin. Haleluya. Selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Dan saya berdoa, punya kerinduan Bapak Ibu. Suatu waktu saya rindu beribadah di Jakarta. Beribadah di Jakarta bersama-sama dengan Ikasta. Jadi terus terang Bapak Ibu, tanggal 2 minggu lalu Pak Yusuf ya, belum Bapak, masih Pak Yusuf menghubungi saya. Saya katakan, kok saya? Kan banyak senior-senior yang luar biasa yang harus memberkati. Tetapi saya kembali bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, berarti Tuhan mau supaya saya aktif ikut beribadah dengan Ikasta. Amin.
Iya, jadi saya sangat mengucap syukur malam hari ini. Bukan karena saya bisa dan jujur Bapak Ibu, saya doa puasa dulu karena saya mau berbicara. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang pas untuk renungan pada malam hari ibadah Ikasta? Karena apa? Saya tahu bahwa ya STH itu hermeneutiknya di bawah-bawah sedikit. Tetapi dalam hal ini saya mau katakan Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kita. Ya, gelar itu untuk memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan. Tetapi yang terutama hubungan pribadi kita dengan Tuhan, memberi yang terbaik hati kita untuk Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Jadi untuk mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, saya sedikit menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Boleh ya Ibu Nilam ya, saya minta waktu sedikit. Jadi saya alumni tahun 2007, saya katakan tadi bahwa ini berbagi untuk adik-adik sekalian. Ya, untuk adik-adik yang baru lulus. Ingat bahwa ketika kita memilih jodoh, kita harus doakan, didoakan ya, bukan karena dari mata turun ke hati. Ya, Bapak Ibu yang sudah senior harus minta Tuhan. Ya, jadi ketika kita minta Tuhan, kita menikah artinya menikah untuk sekali untuk seumur hidup. Jadi kalau kita salah pilih, adik-adik yang masih bujang, yang masih sedang berdoa untuk pasangan, tolonglah doakan dengan baik supaya pasanganmu akan menuntunmu, akan mendukungmu dalam pelayanan. Jadi singkat cerita kesaksian saya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kenal ya, suami saya adalah Dalnes Damasa ya, orang Sulawesi. Jadi suami saya dulu itu STT Agapes juga tapi tidak selesai. Jadi suami saya itu bertobatnya suam-suam kuku Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ketika masih di Agape, saya tidak malu ceritakan latar belakang suami saya karena itu adalah proses Tuhan dalam kehidupan suami saya. Tetapi saya mendoakan suami saya selama 8 tahun. Ya, karena saya memilih untuk menikah dengannya, jadi saya benar-benar harus jadi penolong baginya. Ya, jadi saya mendoakan suami saya selama 8 tahun dan tahun ke-8 suami saya mengalami satu proses yang begitu luar biasa. Ya, saya mau katakan bahwa dia ditampar Tuhan, bisnisnya semua bangkrut, hancur semuanya, ditipu orang dan lain sebagainya. Dan suami saya itu bertobat hanya melalui traktat. Ya, hanya melalui traktat. Dia membaca bahwa ada 2 orang, yang satunya bekerja 6 hari. Yang satunya bekerja hanya 3 hari. Tetapi upah yang bekerja hanya 3 hari itu sama dengan upah yang bekerja ya 6 hari. Jadi dalam hal ini yang bekerja 3 hari itu dia melakukan ibadah bersama-sama komunitas di gereja. Jadi suami saya kembali mereview bahwa semua yang dia lakukan selama ini adalah mengandalkan kekuatannya. Ya, jadi suami saya diproses Tuhan dan puji Tuhan bisnisnya bangkit kembali dan saat ini kami diberkati Tuhan begitu luar biasa dan saya sangat kembali saya katakan bahwa kesaksian Bapak Sihaan tadi itu adalah pola hidup kami. Kami tidak memiliki banyak harta tetapi kami selalu mendeklarasikan apa yang kami butuhkan, kami mendeklarasikan bahwa kami sudah miliki dan kami imani, kami hidupi dan itu kami alami dalam kehidupan kami. Jadi kami sudah dikarunia 3 orang anak, 1 putri dan 2 putra dan saat ini suami saya juga aktif di gereja, kami melayani di GBI juga
ya di sini di GBI kami membantu pelayanan, mendukung pelayanan di gereja kami, dan kami mendukung membangun pelayanan di perusahaan tempat kami bekerja. Jadi mungkin kalau Bapak Ritson ada kesempatan ke Sawidago, bisa ringankan langkah terus ke Beteleme. Jadi tempat kami kita lewati tempat Bapak Tibo, ya Bapak Tibo CS. Siap. Ya. Siap, Bu Ira. Ya, kami menunggu informasi. Jika ada waktu Tuhan izinkan, Bapak bisa datang untuk memberkati kami di sini, memotivasi kami di sini. Jadi, Amin. mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, saya mau tetap katakan bahwa mari kita menjadi ikatan alumni yang selalu menjadi berkat. Kita memulai dari kita dulu. Saling memberkati, dan kita mau bertanggung jawab dalam mengelola berkat Tuhan yang saat ini Tuhan percayakan, dan kita mau selalu hidup dalam ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan ini, saya kembalikan kepada WL. Tuhan Yesus memberkati. Salam Ikasta. Ya. Terima kasih Ibu Ira untuk malam hari ini dengan firman yang menguatkan dan juga kembali menginspirasi kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak perlu menunggu kita menjadi seorang yang kaya dalam hal materi, tetapi ada banyak hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan dunia. Dan terima kasih kepada hambanya Ibu Irawati Banunaek yang sudah menjadi berkat pada malam hari ini. Tuhan kiranya melimpah-limpahkan berkatnya bagi Ibu Ira beserta suami dan anak-anak. Diberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, sukses ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali lagi kita akan melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan menyerahkan langsung kepada tim pendoa pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita masuk di dalam tim doa, nanti ada doa pengakuan dosa yang disampaikan Ibu Ferderica Tulasik, kemudian doa syafaat 1 Saudari Eni Hutapea, dan doa syafaat 2 akan dipimpin oleh Pak Yusuf Panjaitan, karena di sini Saudara Almarhum Taselutet ini mengalami masalah di dalam jaringan. Dan sebelumnya mungkin bisa Saudari Seli Sundari membawa kita dalam satu pujian untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Dipersilakan. Mari kita naikkan pujian untuk mempersiapkan hati kita, naikkan pokok doa kita malam hari ini. Kita naikkan pujian. Kami perlukah Tuhan? Kemanakah kami mencari kekasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada malam hari ini kami tunduk di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur kepada-Mu, Allah yang begitu peduli, Allah yang begitu mengasihi kami tanpa batas. Setiap detik yang kami lewati, kami melihat pertolongan-Mu. Setiap hari yang kami lewati, kami melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Namun dalam kesempurnaan-Mu Tuhan, kami mengakui malam hari ini semua hamba-hamba Tuhan yang ada di ibadah virtual ini. Kami adalah orang-orang yang belum sempurna, yang belum layak mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Karena itu Bapa, kami tundukkan kepala dan kami berkata, Yesus mari dan kasihani kami. Supaya kami belajar berdasarkan firman Tuhan malam hari ini. Apabila Engkau mendapati kami belum menjadi pribadi-pribadi yang peduli, proaktif, biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang proaktif, peduli terhadap orang lain. Dan turut bekerja untuk mensukseskan pendidikan. Turut bekerja untuk membawa generasi-generasi bangsa kami memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Untuk membangun Indonesia bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa buat waktu yang terbaik yang sudah Engkau percayakan. Malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kami secara sempurna. Baik dalam pelayanan, dalam studi kami, baik dalam pekerjaan kami. Kami melihat semuanya sempurna adanya. Dan saat ini Bapa kami mewakili bangsa kami, Indonesia. Pemerintah kami taruh di tangan-Mu ya Tuhan. Dalam proses roda pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini, kami menyerahkan pimpinan kami, Presiden Bapak Jokowi bersama dengan Wakil Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Apabila Tuhan Engkau mendapati mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, dalam mengambil keputusan ataupun menjalankan sebuah program yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Malam hari ini kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tunduk di hadapan-Mu dan mewakili mereka Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu atas negeri kami, atas pemerintah kami, sehingga terjadi pemulihan bagi bangsa kami, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, baik di bidang perekonomian, bahkan hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Biarlah melalui persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kami boleh belajar untuk tidak lagi memandang suku, ras, dan agama, tetapi kami bersatu untuk membawa Indonesia mengalami pemulihan. Karena kami ada di bangsa ini bukan kebetulan, tapi atas izin-Mu ya Allah. Bapa di surga, kami juga Tuhan mewakili seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari yang bekerja di perkantoran maupun sebagai wira swasta. Kami berdoa mulai yang tinggal di kota maupun yang di pedesaan Tuhan, dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kehidupan pribadi lepas pribadi.
Apabila Tuhan dalam kehidupan mereka ada hal-hal yang mereka lakukan tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami sebagai manusia terbatas untuk menjangkau melihat sampai kedalaman hati mereka. Tapi malam hari ini kami mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kiranya turunlah belas kasihan-Mu atas seluruh masyarakat kami yang hidup di dalam dosa penyembahan berhala, yang hidup mementingkan diri sendiri, yang hidup mempergunakan kepintaran untuk menindas kaum yang lemah. Malam hari ini Tuhan, kami mewakili mereka di hadapan-Mu. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas umat-Mu, atas negeri kami, atas masyarakat Indonesia, supaya terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, dan biarlah semua lutut akan bertekuk lutut dan semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan terjadi restorasi rohani dalam kehidupan kami, yaitu kami umat-Mu, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang hidup takut dan gentar akan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami mewakili gereja-gereja yang ada di negeri ini Tuhan, yang dimana baik itu secara fisik gedung maupun kami sebagai umat-Mu yang adalah gereja secara rohani, kami berdoa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Berbagai macam denominasi organisasi yang ada Tuhan, bawalah gereja-gereja ini untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dan apabila Engkau mendapati kami berjalan sesuai dengan kehendak kami karena berdasarkan pimpinan satu oknum, kami berdoa Tuhan ampuni, layakan kami Tuhan. Kasihani gereja-gereja yang ada di bangsa kami. Kasihani pemimpin-pemimpin gereja yang ada di negeri ini Tuhan. Yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah teologi yang mungkin hari-hari ini pimpinan mereka sudah tidak lagi menjalankan visi dan misi Allah. Kami berdoa mewakili pimpinan dari sekolah-sekolah teologi. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan mereka, dan pimpin mereka kembali kepada kebenaran yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah Engkau penuh dengan kasih sayang, sabar menanti kami kembali kepadamu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mewakili seluruh generasi yang ada di bangsa ini, anak-anak muda yang ada di bangsa ini Tuhan. Kalau mereka duduk di roda pemerintahan menjadi pejabat, dan saat ini mereka melakukan tindakan-tindakan korupsi, kami berdoa Tuhan juga ampuni kesalahan mereka. Pimpin tuntun mereka kembali kepada jalan yang benar Tuhan. Supaya Indonesia dipulihkan dan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Satukan gereja-gereja yang ada di bangsa kami dan pulihkan Tuhan. Kami mengucap syukur karena malam hari ini Allah Tritunggal mendengarkan doa kami dan mengampuni setiap dosa kesalahan bangsa kami, pemerintah kami, rakyat kami, dan gereja-gereja yang ada di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami telah menerima pengampunan daripada Engkau ya Allah. Haleluya. Kita semua berkata, amin. Amin. Unilam suaranya nggak ada. Silakan dilanjutkan langsung oleh Saudari Eni untuk memimpin kita di dalam doa syafaat yang pertama. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami tahu ini kesempatan yang luar biasa, kami bisa bertemu lewat ibadah Ikasta pada malam hari ini, lewat virtual Zoom Tuhan, kami dari semua berbagai daerah, kami bisa bertemu pada malam hari ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Maka kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Ikasta, kami berdoa untuk semua pengurus-pengurus dalamnya, baik ketua, wakil ketua,
sekretaris, bendahara, bahkan kami semua yang menjadi anggota IKASTA. Biar apapun menjadi visi misi kami di IKASTA, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga visi misi kami bisa menyenangkan Tuhan, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, baik kami daerah maupun yang ada di ibu kota, menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di pelayanan, di pekerjaan, ataupun apapun yang kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas IKASTA ini, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga berdoa untuk semua adik-adik yang ada di asrama, yang masih menempuh perkuliahan mereka, proses yang harus mereka hadapi, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan semangat, sehingga mereka tahu bahwa apapun yang mereka kerjakan selama di perkuliahan, baik apapun yang mereka butuhkan, baik biaya ataupun Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan mereka pengertian-pengertian baru, sehingga mereka hanya mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan mereka sendiri. Untuk kami juga berdoa untuk semua program yang ada di STT Agapes, berdoa untuk pemimpin kami Pak Willy Panensolang, bahkan Ibu Teresia, dan semua staf yang ada bekerja di kantor, dan semua mahasiswa STT Agapes, Tuhan, baik S1 maupun S2, kami berdoa juga Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, apapun jadi pelayanan, apapun yang jadi pekerjaan, mereka semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Visi misi untuk STT Agapes juga Tuhan, kami percaya juga Tuhan menyertai semuanya, sehingga berjalan dengan baik ke depannya, menjadi lebih baik lagi, akan menghasilkan para teologi atau hamba Tuhan yang menjadi berkat dimanapun berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik untuk semuanya, bahkan semua kebutuhan baik jasmani rohani yang dibutuhkan baik di asrama maupun di kampus, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Biar kami semua menjadi alumni-alumni yang berkenan di hati Tuhan, berkenan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami tahu bukan karena kemampuan, bukan karena kepintaran atau kekuatan kami Tuhan, tapi kami terus ingat bahwa semua hanya kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kami, sehingga seperti tema ibadah kami pada malam hari ini, bahwa kami akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi kemuliaan nama Tuhan. Banyak anak-anak muda yang akan dipulihkan, anak-anak muda yang Tuhan pakai, karena anak-anak muda dalam menjadi generasi masa kininya bangsa ini Tuhan, sehingga banyak anak-anak muda yang akan mengalami pertobatan, mengalami perubahan dalam hidupnya, sehingga mereka akan mempunyai semangat baru untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada, baik kedua orang tua ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ke depannya Tuhan terus pimpin kami, sehingga kami terus ingat bahwa kami adalah semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu malam hari ini, menaikkan syafaat kami karena kami percaya bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang menjadi perhatian Tuhan dimanapun kami berada dan bersama siapapun kami. Itulah sebabnya malam hari ini kami yakin bahwa Allah peduli dan mengerti atas segala keberadaan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami sudah menyanjung nama-Mu yang kudus itu, serta menaikkan puji-pujian kami atas segala kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya Allah tergerak oleh belas kasihan-Nya, mendengarkan setiap seruan dan pergumulan kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah kiranya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote, biarlah kiranya Allah campur tangan, memberkati bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini adalah bangsa di mana Allah hadir di dalamnya, di dalam segala kemelut yang terjadi. Kami yakin juga Engkau peduli, bahkan Engkau campur tangan untuk memberikan pemulihan atas bangsa ini. Berkati pemimpin yang ada, dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan RT, RW. Biarlah kiranya Allah memakai mereka, memperlengkapi mereka dengan kekuatan hikmat, sehingga mereka mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa juga menyerahkan penanganan pandemi COVID-19, Tuhan kiranya campur tangan. Setiap pemerintah yang bekerja keras, bahkan setiap rumah-rumah sakit, setiap tenaga medis yang bekerja dengan sekuat tenaga,
di dalam memerangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Tuhan kiranya campur tangan, menolong, dan biarlah kiranya pandemi ini cepat berlalu sehingga kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pemulihan ekonomi, sosial, politik, keagamaan, kesehatan, bahkan keamanan bangsa ini. Dicurahkanlah bagi bangsa ini berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Biarlah kiranya turun atas bangsa ini kasih setia, rahmat, dan anugerah Allah. Dipulihkanlah bangsa ini dalam perekonomian, dalam hubungan sosial antar kelompok, antar ras dan suku, bahkan juga dalam kesehatan, politik keagamaan di Indonesia, sehingga Indonesia bagi Kristus, Indonesia aman, tentram, dan kami bebas untuk mengekspresikan setiap apa yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, menyerahkan daerah-daerah yang dilanda bencana. Tuhan kiranya campur tangan, memulihkan setiap daerah-daerah yang mengalami bencana, baik itu bencana kelaparan, bahkan juga gempa bumi, banjir, longsor, bahkan bencana-bencana lainnya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh kekuatan itu terulur, bahkan memberkati orang-orang atau masyarakat yang kena dampak dari bencana itu. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka, kekuatan serta anugerah Allah diberikan kepada mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat peristiwa-peristiwa itu. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan daerah-daerah yang masih minim tenaga pendidikan, bahkan tenaga pendidik, bahkan juga tenaga kesehatan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong dan hadir bagi mereka sebagai penolong yang setia, sehingga mereka dapat merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa selanjutnya menyerahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Allah kiranya campur tangan, memberkati mereka, memelihara mereka, dan di dalam kebesaran kasih-Mu kami serahkan sepenuhnya seluruh masyarakat Indonesia ke dalam tangan. Biarlah Tuhan menggenggam mereka, memelihara, menolong, bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka Allah akan menyedengkan pendengarannya. Ketika kami sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka Dia akan mengulurkan tangannya. Ketika kami sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Sekali lagi, bangsa Indonesia kami taruh keseluruhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkatinya. Doa kami ini malam hari ini, yang kami naikkan, kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Bahkan kami doakan juga gereja-gereja yang ada di bangsa ini, di dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, teristimewa trifungsi gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Biarlah gereja menjadi garam dan terang, menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang menjadi saluran berkat, yang gereja yang menjadi berkat untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga Indonesia makin berkembang, Indonesia bagi Kristus, dan sumber dayanya meningkat, sehingga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan Indonesia ke depan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang hadir di Link Zoom malam hari ini. Siapapun kami Tuhan yang sudah memberikan waktu, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati kami. Berkati satu persatu setiap kami. Diberkati apa yang kami kerjakan. Diberkati keluarga kami. Diberkati istri suami kami. Diberkati anak-anak kami. Diberkati setiap rencana dan rancangan kami. Dan kami percaya yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan dianugerahkan bagi kami yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat Allah yang tak terhingga itu, berkat itu juga yang kami nikmati. Sekali lagi, setiap pengurus, bahkan juga seluruh anggota Ikasta di berbagai daerah di Indonesia, Tuhan memberkati, baik yang ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
bahkan Irian Jaya atau Papua. Tanganmu yang penuh kuasa itu memberkati setiap alumni di dalam melakukan visi misi mereka. Biarlah Engkau hadir menolong mereka, memampukan mereka, sehingga setiap alumni Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta berdampak bagi keluarga, berdampak bagi masyarakat, bahkan berdampak bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas penata layanannya hari ini. Teristimewa kami berdoa menyerahkan Ibu Ira yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tangan Allah yang kuat itu menopang kehidupannya sebagai kepala sekolah. Tuhan kiranya memberi hikmat dan pengertian. Dijadikanlah dia menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dijadikanlah dia menjadi berkat di lingkungan di sekolah di mana dia melayani. Biarlah kiranya tangan-Mu yang kuat itu menopang, memberkati, bahkan memelihara keluarganya. Anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga mereka, kiranya Allah memberkati, tumbuh kembang mereka ada dalam perhatian Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan, Tuhan kiranya mencukupkan dari kekayaan kerajaan-Nya. Suami terkasih juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang maha dahsyat, yang sanggup mengubah, yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan mungkin. Dia pribadi pencipta langit bumi dan segala isinya. Oleh karena itu Tuhan, suami terkasih daripada Ibu Ira, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kiranya memberkati, Allah kiranya memakai menjadi alat Tuhan. Dibentuklah dia untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan gereja di mana Ibu Ira dan suami melayani, biarlah kiranya menjadi gereja yang bertumbuh baik secara kualitas dan kuantitas. Berkati juga Ketua Ikasta, Sekretaris, Bendahara, bahkan setiap bidang yang menangani program-program yang ada. Tuhan memberkati kami, beri kekuatan bagi kami, melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, berdampak bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya sekali lagi akan firman-Mu. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Keyakinan kami malam hari ini, Allah tergerak oleh belas kasihan-Nya mendengarkan seruan kami malam hari ini. Dan jadilah kepada kami sesuai dengan iman percaya kami. Jadilah kepada kami sesuai dengan apa yang kami minta kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang baginya tidak ada yang mustahil. Dinyatakanlah bagi kami yang terbaik rencana dan rancangan dari Allah di surga. Padamu kami berdoa, haleluya, amin. 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 Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membawa kita di dalam doa, baik itu doa pengakuan dosa, kemudian doa syafaat juga kepada Ibu Frederica Tolasek, Bapak Yusuf Panjaitan, dan juga Saudari Eni Hotapea. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk di dalam doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Foduseki Hulu MTH. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam sebuah lagu pujian penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Seli Sundari. Dipersilahkan. Mari kita naikkan pujian sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengucap syukur karena hari ini kita boleh beribadah dan memuji memuliakan Tuhan, dan kita akan kembali kepada segala aktivitas kita sehari-hari, dan kiranya kita semakin hari semakin diberkati dan menjadi berkat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan biar kiranya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan menurunkan tangannya untuk menolong, memberkati, dan melindungi kita. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dan anugerahnya yang berlimpah-limpah, yang diberikan kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal, dan kiranya pimpinan, penyertaan, dan penghiburan, perlindungan, kekuatan, dan menyertai kita di dalam segala kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan dalam pekerjaan dan usaha kita. Biar kiranya Tuhan senantiasa penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang di Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai.